Semesta memang selalu punya caranya sendiri untuk merangkai suatu peristiwa-peristiwa tak terduga. Meski telah menyusun rencana, selalu ada saja kebetulan-kebetulan tak terduga. Meski telah menyusun rencana, tetap saja akan ada kebetulan-kebetulan yang tetap terjadi secara tidak terduga dalam sebuah peristiwa. Misalnya, sama-sama kebetulan membawa baju yang sama, memakai baju yang sama, atau kebetulan sama-sama membawa kado yang sama saat acara tukar kado. Tetapi selain kebetulan-kebetulan biasa tersebut, tetap terdapat kebetulan yang saking anehnya sulit dipercaya oleh manusia. Dan berikut ini 5 kebetulan paling tidak biasa yang pernah terjadi di dunia. Reuni dengan teman sekolah memang merupakan peristiwa yang menggembirakan. Setelah berpisah bertahun-tahun dengan orang yang dahulu hampir setiap hari kita temui, saling bercerita tentang kabar terkini terasa sangat hangat dan menyenangkan. Tetapi sepertinya, bukan itu yang dirasakan oleh Arthur Booth. Pertemuannya dengan teman SMP-nya terasa sangat canggung dan bahkan memalukan baginya. Memasuki ruang pengadilan, Hakim Mindy Glazer melihat seorang laki-laki yang tampak familiar di matanya. Arthur Booth memang sudah kerap kali diadili dan keluar masuk penjara. Kecanduannya pada obat-obatan terlarang yang kerap berembet pada pencurian, berkendara secara ngawur, perusakan properti, dan transaksi terlarang membuatnya kerap berurusan dengan hukum. Tetapi bukan itu yang membuat Hakim Mindy Glazer familiar dengan laki-laki itu. Setelah membacakan semua kejahatan yang dilakukan Arthur Booth beserta hukuman dan denda yang harus dibayarkan, Hakim Mindy Glazer menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkan Arthur. Did you go to Nautilus for middle school? Did you go to Nautilus for middle school? Apakah kamu bersekolah di Nautilus saat SMP? Mendengar itu pun Arthur terkejut dan tak bisa berkata apa-apa selain "Oh my goodness, oh my goodness." Arthur ternyata merupakan teman SMP dari Hakim Mindy Glazer. Mindy pun terus bercerita bahwa Arthur dulunya adalah anak yang sangat baik. Mindy bahkan juga sering bermain sepak bola dengan Arthur. Mindy pun juga menyesali kalau ia harus bertemu dengan Arthur di tempat dan dalam kondisi seperti itu. Hidup anak kecil yang dahulu dikenal sangat baik itu mulai hancur saat dirinya mengenal obat-obatan terlarang. Kecanduannya pada narkoba dan juga perjudian membuatnya berulang kali mendekam di penjara. Di usia 18 tahun, dirinya pertama kali dipenjara karena kasus pencurian besar. Sekeluarnya dari penjara pun, hidupnya semakin kacau setelah ia kecanduan kokain. Ia kerap mencuri uang demi membeli obat-obatan terlarang itu. Di usia 22 tahun, dirinya kembali dipenjara selama 20 tahun karena beberapa kasus perampokan dan pencurian. Ia mendekam di penjara selama 10 tahun sebelum akhirnya dibebaskan secara bersyarat. Tak berhenti di situ, dirinya kembali berulah dan kembali masuk keluar penjara. Di lain sisi, Mindy Glazer berhasil lulus dengan gelar bachelor di bidang seni. Ia kemudian belajar di sekolah hukum lalu menjajaki karir di bidang tersebut. Hingga pada akhirnya di usia 49 tahun, keduanya bertemu kembali dalam posisi yang berseberangan. Mindy Glazer menjadi hakim, sementara Arthur Booth menjadi tersangka pencurian. Pada akhirnya Arthur divonis 10 bulan penjara dan masa percobaan 10 tahun. Arthur pun tampak sangat terpukul akibat pertemuan dengan teman lamanya itu. Arthur pun juga berjanji kepada Glazer bahwa ia akan merubah hidupnya. Namun bagaimana dengan kebetulan berikut ini yang disebut sebagai kebetulan reinkarnasi? Beberapa orang di dunia memang terlahir dengan wajah yang sangat mirip atau serupa dengan orang lain. Misalnya saja Michael Jackson dengan seorang pria bernama Fabio Jackson, atau Kjell Bjornstad yang sangat mirip dengan mendiang legenda Elvis Presley, atau mungkin pria Magelang bernama Budiono yang sangat mirip dengan Presiden Jokowi. Mirip banget bukan? Kalau hanya dilihat sekilas, sangat sulit untuk membedakannya. Namun untuk orang yang satu ini, apakah cuma sekedar mirip doang? Atau apakah ini yang dikatakan orang-orang sebagai reinkarnasi? Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari merupakan pencipta dari merek sports car asal Italia Ferrari. Dirinya juga merupakan pebalap, entrepreneur, dan juga pendiri dari tim balap Ferrari di Grand Prix. Ferrari lahir di Modena, Italia pada 18 Februari 1898. Dirinya kemudian meninggal dunia di tanah kelahirannya pada 14 Agustus 1988 di usia 90 tahun. Kemudian kalian bandingkan dengan Mesut Ozil.
pesepak bola Jerman yang lahir pada 15 Oktober 1988, tepat 3 bulan setelah Ferrari meninggal. Pesepak bola yang dikenal akan asis-asis cantiknya dan juga sempat bermain untuk Real Madrid bersama salah satu legenda hidup sepak bola, Cristiano Ronaldo. Sangat mirip bukan? Apalagi jika foto keduanya disandingkan bersebelahan. Kemudian foto Ozil dibuat hitam putih. Apakah ini hanya kebetulan saja? Atau apakah ini yang disebut orang-orang sebagai reinkarnasi? Jika berbicara mengenai masyarakat Inggris, tentu kita tak dapat memisahkan negara tersebut dengan keberadaan sepak bola. Sudah sejak dahulu, sepak bola telah melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Inggris. Meski harga tiket menonton pertandingan bola tak murah, masyarakat Inggris rela menghabiskan uang tiap pekannya demi mendukung tim kesayangan mereka. Sejarah sepak bola Inggris, hal itu sepertinya sudah berada di luar kepala mereka. Siapa yang menang, siapa yang main, bahkan apa yang terjadi pada pertandingan tertentu di tahun tertentu, seakan-akan tak bisa lepas dari ingatan para anak muda hingga kakek-kakek di Inggris. Meskipun begitu, orang-orang masih tidak habis pikir bagaimana kebetulan seperti ini masih bisa terjadi. Pada 2015, reporter BBC, Stuart Flinders, mewawancarai seorang kakek-kakek Inggris random yang ia temui di jalanan kota Liverpool. Kala itu dirinya ingin menanyakan tentang pertandingan Derby Merseyside yang terjadi pada ronde kelima FA Cup tahun 1967 di Stadion Goodison Park. Liverpool yang digadang-gadang menjadi tim terbaik di Eropa pada tahun itu harus menelan pil pahit setelah kalah dari tim tuan rumah Everton dengan skor 1-0. Melihat seorang kakek-kakek yang sepertinya familiar dengan pertandingan itu pun, Flinders bertanya kepadanya, I'm just wondering whether you remember the Derby match in 1967 at Goodison, FA Cup, 5th round, and it was shown on a big screen at Anfield at the That's same right. time. Do you remember it? Yeah, I do. I played in it. Did you? I was goalkeeper for Liverpool. Really? Yeah. Saya penasaran apakah Anda masih mengingat pertandingan derby pada 1967 di Goodison Park ronde kelima FA Cup yang kala itu disiarkan di layar lebar di Anfield? Kakek itu pun membalas, tentu saja, saya bermain di pertandingan itu. Kakek itu ternyata bukanlah sembarang kakek. Kakek itu ternyata adalah Tommy Lawrence, kiper Liverpool yang bermain di pertandingan itu. Pertandingan itu adalah pertandingan yang bagus. Alan Ball mencetak gol kemenangan. Tommy menambahkan. Sang reporter pun kaget mendengar jawaban itu. Dirinya tak menyangka kalau orang random yang ia wawancarai ternyata bermain di pertandingan itu. Tommy Lawrence sendiri merupakan kiper yang membela Liverpool dari 1997 hingga 1971. Pada pertandingan itu pun dirinya menjadi penjaga gawang utama dan gawangnya lah yang dibobol oleh Alan Ball. Semenjak ditayangkan, rekaman wawancara itu pun menjadi viral di berbagai sosial media. Bagaimana mungkin seorang wartawan yang menanyai seorang pria random tentang pertandingan random yang terjadi 48 tahun lalu, ternyata pria tersebut bermain dan bahkan memegang peranan krusial di pertandingan itu. Tapi bagaimana dengan kebetulan ini? Dan coba bayangin, gimana kalau kalian ketemu dengan orang yang wajahnya mirip, tubuhnya mirip, dan bahkan namanya mirip dengan nama kalian? Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, beberapa orang di dunia memang terlahir mirip. Beberapa di antaranya bahkan sangat mirip hingga sulit dibedakan seperti yang terjadi pada Fabio dan Michael Jackson, Kiel dengan Elvis, dan Budiono dengan Jokowi. Berkat kemiripan dengan orang-orang terkenal itu pun, mereka kerap kali memperoleh keuntungan di atasnya. Diundang ke berbagai acara, terkenal di media sosial, dan keuntungan lainnya. Namun bagaimana jadinya jika muka kita bukan mirip orang yang terkenal, tapi malah mirip dengan seorang penjahat kelas kakap? Itulah yang terjadi kepada pria Amerika bernama Will West. Pada 1 Mei 1903, seorang pria Amerika Afrika bernama Will West memasuki penjara Leavenworth di Kansas, Amerika Serikat. Seperti bagaimana para penjahat lain memasuki penjara tersebut, muka dan tubuh West difoto dan dicatat oleh seorang juru tulis penjara. 11 pengukuran antropometrik dilakukan untuk merekam fitur dan ciri tubuh yang dimiliki oleh Will West. Namun setelah merekam seluruh pengukuran dan deskripsi fisik itu, juru tulis mengidentifikasi kalau semua ciri itu ternyata serupa dengan seorang penjahat bernama William West, yang sebelumnya terlibat dalam kasus pembunuhan. Mendengar tuduhan itu pun, tentu Will West menyangkalnya. Pria itu bukanlah aku. Tetapi yang lebih mengejutkan, sang juru tulis menyadari kalau pria bernama William West itu ternyata sudah dikurung di dalam penjara Leavenworth. Lalu siapa pria di depannya itu? Mengapa wajah, ciri fisik, dan bahkan nama mereka sangat mirip? Will West dan William West. Saat sang juru tulis menunjukkan foto William West pun, Will mengaku kalau benar itu adalah fotonya.
Dirinya sendiri bingung, tak tahu bagaimana foto itu bisa diambil oleh pihak penjara. William West kemudian dipanggil keluar dari selnya. Kedua orang dengan nama, wajah, dan fisik yang sama persis akhirnya saling bertatapan dengan satu sama lain. Tak cuma polisi yang bingung, mereka berdua pun tampak bingung melihat satu sama lain. Barulah setelah itu polisi mengambil sidik jari mereka berdua dan menyadari kalau keduanya memanglah orang yang berbeda. Sejak kasus itu pun pengambilan sidik jari kepada para pelaku kejahatan semakin marak digunakan. Pengukuran 11 antropometrik dianggap masih belum cukup untuk membedakan manusia di dunia, hingga kasus Will West pun masih terjadi. Kasus ini juga dianggap sebagai salah satu kebetulan paling aneh yang pernah terjadi di dunia. Bagaimana bisa ada dua orang yang namanya sama, fisiknya sama, wajahnya sama, bernasib sama juga dengan masuk penjara ke penjara yang sama juga? Jatuh dari jendela di lantai 4. Bagi orang dewasa pun, belum tentu mereka bisa selamat dari peristiwa itu. Patah tulang dan luka di sekujur tubuh sepertinya menjadi hal paling minimal yang pasti terjadi. Apalagi jika peristiwa tersebut dialami oleh seorang bayi. Membayangkan saja sudah ngeri ya. Namun ternyata peristiwa itu benar-benar terjadi dan dialami oleh seorang bayi bernama David Thomas. Tahun 1930-an di Detroit, Amerika, karena keteledoran orang tuanya, seorang bayi berusia 2 tahun terjatuh dari jendela di lantai 4 suatu apartemen. Beruntungnya, Thomas jatuh tepat di atas kepala seorang penyapu jalanan bernama Joseph Viglock, yang kala itu tengah menyapu jalanan di depan apartemen itu. Berkat itu pun, Thomas berhasil selamat setelah jatuh dari jendela lantai 4 apartemen. Setelah peristiwa itu terjadi, orang tua Thomas tak kunjung juga memasang besi penghalang di jendela. Akibatnya, peristiwa yang sama kembali terjadi sekitar 1 tahun kemudian. Bayi yang sama kembali terjatuh dari jendela yang sama. Dan yang lebih gilanya, bayi itu lagi-lagi jatuh dan mendarat tepat di atas orang yang sama, Joseph Viglock. Kisah ini kemudian dianggap sebagai kebetulan paling luar biasa yang pernah terjadi di dunia. Meski banyak yang nggak percaya, namun kisah ini bahkan sempat dimuat di koran setempat di sana. Berikut itulah 5 kebetulan teraneh yang pernah terjadi di dunia. Kira-kira apa lagi nih yang harus kita bahas? Tulis di kolom komen.